Halo sahabat UMKM semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PT Perorangan. Nah, apa sih ini PT Perorangan ini? Dulu sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Karya, untuk mendirikan perusahaan atau badan usaha, Anda memerlukan partner usaha. Sehingga perusahaan hanya dapat didirikan oleh 2 orang. Nah, karena ada 2 orang ini, maka dibuatlah suatu kesepakatan yang dinotariskan. Itulah kenapa harus dibuat akte notaris pada saat kita mendirikan perusahaan. Kalau kita memiliki partner usaha. Nah, di Undang-Undang Cipta Karya ini kemudian diatur bahwa UMKM dapat mendirikan badan usaha tanpa harus memiliki partner usaha. Artinya Anda sendiri saja sebagai pendiri juga sebagai direktur yang mengurus perusahaan tersebut, dan Anda mendapatkan legalitas sebagai badan usaha. Nah, statusnya sama antara PT Perorangan dan PT Perseroan karena sebenarnya dua-duanya terdaftar di Departemen Kehakiman dan juga mendapatkan nomor AHU, jadi sama, legalitas sama, ya. Kalau yang PT Perseroan juga memiliki nomor AHU, PT Perorangan juga nomor AHU, jadi sama secara legalitas, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya pemegang sahamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan PT Perorangan. Jadi ini didirikan oleh pemerintah untuk membantu UMKM dalam hal melegalisasi bisnis usahanya. Jadi dengan biaya yang murah Anda bisa mendapatkan badan usaha sehingga Anda bisa tampil sebagai perusahaan bukan atas nama pribadi, sehingga meningkatkan bonafiditas usaha Anda. Ya, jadi karena yang muncul adalah nama PT-nya bukan nama Anda pribadi. Kalau Anda bisnis dengan nama Anda pribadi, NIB-nya kan NIB atas nama Anda pribadi. Tapi kalau Anda pakai PT Perorangan, tentu yang muncul adalah nama PT-nya sebagai identitas usaha Anda. Mungkin contohnya PT Indah Maju Bersama, itulah nama identitas PT-nya. Nah, ini kenapa kita harus bikin PT? Nah, ini adalah suatu pilihan jadinya. Kalau Anda ingin berkembang dan maju, Anda ingin tampil profesional, Anda bisa mendirikan PT Perorangan, ya. Sehingga Anda memiliki bendera usaha, legalitas sebagai badan usaha. Nah, kadang-kadang juga kalau kita melakukan transaksi, pihak lawan Anda juga sebagai perusahaan ingin untuk bertransaksi dengan sesama perusahaan juga. Itu istilahnya B2B, jadi business to business, bukan business to customer. Kalau Anda, jadi di mereka Anda berada dalam level yang sama sebagai perusahaan, walaupun mungkin ada PT Perorangan dan lawan bisnis Anda adalah PT Perseroan, nggak masalah karena sama-sama memiliki legalitas sebagai badan usaha. Nah, terus kemudian yang Anda harus pikirkan juga adalah apakah nanti kalau perusahaan ini berkembang bisa meningkatkan PT-nya statusnya menjadi PT Perseroan? Bisa. Kalau Anda nanti memiliki investor atau ada pemegang saham baru bertambah 1, 2, 3 yang melakukan investasi dalam perusahaan Anda, ya PT Perorangan ini bisa ditingkatkan modalnya dan pemegang sahamnya sebagai PT Perseroan. Nanti dibuatkan akte notaris sehingga status perusahaan berubah jadi PT Perseroan menjadi PT Perseroan. Nah, jadi sebenarnya fleksibel. Ini adalah suatu cara untuk Anda mau berkembang, maju, ya. Jadi mulai dengan PT Perorangan, kemudian kalau berkembang Anda mencari investor, mencari modal, Anda berubah menjadi PT Perseroan. Nah, ini kan tahapan bisnis lah, nggak semua orang bisa langsung menjadi besar. Nah, kemudian ukurannya bagaimana pembandingan antara PT Perseroan dan PT Perorangan? Dalam pendirian PT Perseorangan ini memang ada batasnya. Yang menjadi batas adalah besarnya modal. Artinya besar modal yang dapat disetorkan untuk mendirikan PT Perorangan ini maksimum 5 miliar. Ya, 5 miliar. Kalau PT Perseroan nggak ada maksimumnya, karena berapa aja bisa. Tapi begitu PT Anda modalnya udah lebih besar, berarti setelah berkembang menjadi besar dan modalnya lebih dari 5 miliar, secara otomatis juga
perusahaan PT Perorangan ini harus berubah menjadi PT Perseroan. Artinya pada satu titik tersebut Anda harus mencari partner usaha juga supaya Anda bisa mendirikan PT Perseroan sehingga tidak menjadi PT Perseorangan lagi. Ya, jadi mohon dipahami bahwa untuk memulai usaha Anda bisa memulai dengan PT Perorangan ini. Pada saat usaha Anda berkembang, maju, sudah memiliki market yang besar, Anda bisa melakukan transformasi usaha dari PT Perorangan menjadi PT Perseroan. Itulah tahapannya. Karena apa? Kalau Anda memulai usaha dengan PT Perseroan, pertama Anda harus mencari partner usaha. Ya. Kedua, Anda harus membayar notaris untuk membuat akte pendirian perusahaan. Karena akte pendirian perusahaan ini bukan hanya pendirian aja. Di situ adalah perjanjian kerjasama juga dengan partner usaha Anda, dituliskan di situ siapa yang menjadi komisaris, siapa yang menjadi direktur, ya, dan perjanjian tugasnya dan sebagainya itu dituliskan di akte notariat tersebut. Nah, kemudian akte notaris ini didaftarkan oleh notaris ke Menhukam sehingga bisa menjadi PT Perseroan. Nah, dalam hal PT Perorangan karena tidak memerlukan notaris, Anda dapat melakukan pendaftaran langsung ke Menhukam untuk mendirikan PT tersebut. Nah, kami dari PT Perorangan.id membantu Anda untuk mendirikan perusahaan dan membantu Anda berkonsultasi dalam hal memilih perusahaan, dalam hal pemilihan nama usaha, pemilihan bidang usaha, yaitu KBLI-nya. Jadi Anda harus memilih KBLI bidang usaha apa gitu kan. Setiap usaha sekarang oleh pemerintah memiliki nomor usaha. Nomor usaha ini yang harus Anda pilih. Nah, ini karena terkait dengan izin usahanya, izin usaha nanti NIB-nya. Jadi NIB itu akan link dengan akte pendirian. Ya, jadi kalau di aktenya usaha ini adalah katakanlah usaha mebel, nanti di NIB-nya juga secara otomatis akan keluar mebel gitu. Jadi nggak bisa di PT Perorangannya mebel, izin usahanya Anda mau jadi toko gitu kan. Nah, jadi itu nggak bisa. Anda harus rubah dari akte pendiriannya dulu. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Kalau Anda melakukan PT Perorangan itu biayanya murah karena tidak lewat notaris dan kami bisa membantu. Kalau Anda melakukan pendirian melalui PT Perseroan, Anda harus paham juga bahwa semua kebijaksanaan, keputusan yang strategis dalam hal PT Perseroan itu harus diputuskan dalam suatu rapat umum pemegang saham, ya. Jadi apapun itu harus diumumkan. Anda mau ganti KBLI, Anda mau ganti direktur, Anda mau ganti komisaris, Anda mau ganti apapun juga, itu harus dilakukan suatu rapat umum pemegang saham, ditandatangani oleh pemegang saham, kemudian juga dinotariskan oleh notaris, kemudian akan didaftarkan lagi Menhukam mengenai perubahan. Jadi Anda bayangkan, Anda harus bayar untuk bikin notulen RUPS, Anda harus bayar notaris untuk membuatkan akte perubahannya, juga melakukan pendaftaran ke Menhukam. Nah, ini biayanya cukup besar, ya. Jadi kadang-kadang UMKM ini nggak paham masalah ini. Jadi begitu harus melakukan suatu, sebenarnya perubahan kecil aja, saya mau nambah KBLI-nya. Nah, begitu ada PT Perseroan itu harus melalui RUPS dan itu dinotariskan, dilakukan panjang. Tapi kalau untuk PT Perorangan lebih mudah dan murah dan cepat gitu karena tidak melalui notaris dan biayanya juga cukup murah lah, tidak seperti pembuatan akte yang dilakukan melalui notaris, karena memang notaris bekerja untuk melakukan pencatatan aktenya yang tersebut. Nah, itu jadinya. Nah, jadi Anda harus berpikir ulang sebenarnya. Kalau memang skala Anda kecil dan juga kemudian Anda memang cukup melakukan melalui bisnis PT Perorangan dengan omset sampai dengan maksud saya bukan omset, maksudnya adalah modalnya sampai 5 miliar, dengan PT Perorangan aja sudah cukup gitu ya. Jadi Anda sudah mulai menjalankan usaha, membangun bisnis Anda dengan PT Perorangan ini. Ini adalah fleksibilitas untuk UMKM ya. Jadi yang juga para UMKM
belum, kebanyakan klien saya nggak paham juga gitu bahwa kalau Anda memiliki perusahaan, ya Anda itu kayak punya mobil gitu. Anda memiliki sesuatu yang harus diurus, ya, isi bensinnya, mau jalan kemana, setirnya kemana, arahnya Anda harus ikuti itu gitu. Jadi itulah yang memiliki perusahaan. Nah, untuk mengurus ini kadang-kadang Anda juga nggak paham apa yang harus saya lakukan, laporan apa yang harus saya lakukan, karena di dalam perusahaan itu ada laporan jam sostek, laporan wajib lapor tenaga kerja, ada laporan keuangan, ada laporan LKPM dan sebagainya. Nah, kami di PT Perorangan.id membantu Anda dalam melakukan kewajiban laporan bulanan dan tahunan juga. Jadi kalau Anda mungkin masih belum tahu caranya, bingung, kami bisa bantu. Kami punya paket untuk membantu Anda. Nanti setelah Anda paham atau Anda berkembang, ya Anda silakan melanjutkan laporan tersebut. Tapi yang kami lakukan juga cukup untuk melakukan suatu efisiensi di perusahaan, karena tidak perlu memiliki karyawan untuk melakukan laporan administrasi PT Perorangan ini. Ya, itulah salah satu gambaran PT Perorangan sangat mudah, murah, fleksibel. Ya, kalau Anda memang tidak memiliki partner atau tidak ada join dengan kawan Anda, ya. Jadi Anda mulai sendiri, Anda mau berbisnis, startup atau bisnis yang pemula, Anda butuh legalisasi, ya Anda mau ikut tender, ya cukup Anda bisa bikin PT Perorangan, nggak ada masalah. Yang penting Anda memiliki kantor, Anda bisa buka rekening bank juga nanti, karena di PT Perorangan ini ada 3 dokumen yang akan keluar, yaitu ya PT sertifikat pendirian PT Perorangannya, ya kan, terus pernyataan pendiriannya, kemudian juga NPWP-PT-nya, kemudian juga NIB-nya, NIB perusahaan tersebut. Dengan 3 dokumen ini Anda dapat ke bank untuk membuka rekening bank perusahaan, ya. Nah, jadi PT Anda akan memiliki rekening bank, sehingga segala transaksi dapat dilakukan via perbankan melalui PT tersebut. Kalau Anda ikut tender, Anda bisa melakukan PT tersebut, ya. Jadi bank mempunyai persyaratan lah, tergantung banknya. Ada yang minta untuk Anda harus memulai setoran modal 1 juta, ada yang 10 juta, tergantung banknya. Yang penting biasanya bank akan menanyakan apakah Anda memiliki kantor, ya. Jadi kantor itu kan sudah ada di waktu saat pendirian. Anda bilang, oh kantor saya di mana, walaupun itu di rumah nggak ada masalah, itu boleh, ya. Yang penting Anda memiliki ruang kerja aja, ruang kerja. Nanti kalau mungkin banknya mau lihat, ya memang Anda melakukan pekerjaan dari rumah dan Anda memiliki kantor di rumah. Yang penting itu. Jadi jelas bahwa Anda melakukan bisnis dari rumah, ya. Kalau Anda belum memiliki ruang kantor yang permanen, tapi itu boleh, ya. Itu boleh, itu bisa dapat dilakukan, dan itu sangat membantu para UMKM ini, karena sekarang juga work from home kan tidak masalah, legalitasnya dibantu dengan bidang usaha PT Perorangan ini, ya. Jadi itu adalah gambaran yang saya berikan mengenai PT Perorangan untuk dapat Anda ketahui. Nanti di episode selanjutnya saya akan membahas juga bagaimana cara mendirikan PT Perorangan, ya, kemudian bagaimana memilih bidang usahanya atau KBLI-nya dan mendaftarkan pajaknya, dan juga mengurus OSS untuk mendapatkan NIB-nya. Jadi sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai PT Perorangan. Oke, salam sahabat UMKM semua.